Nah, berikutnya elastisitas ya. Bab 2 ini adalah elastisitas. Jadi udah nggak ngomongin yang tadi lagi, cuma yang namanya turunan tuh masih ada di sini. Ya, cuma fungsinya beda sekarang untuk mengukur elastisitas. Sekarang dari awal ya, elastisitas itu adalah perbandingan antara perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Jadi kalau misalnya harga barang itu berubah nih, baik dia naik atau turun, kira-kira tuh jumlah barang yang diminta atau ditawarkan tuh gimana sih efeknya? Ya, apakah dia ikut-ikutan naik atau malah turun misalnya ya? Biasa kan kalau normalnya kalau harga barang naik, jumlah barang yang diminta akan turun. Kita sebagai konsumen nggak mau beli banyak-banyak kalau harga lagi mahal, ya. Tapi semua itu tergantung dari jenis barangnya. Bisa aja kalau barangnya beras, mau harganya naik kan kita tetap perlu makan kan. Tetap aja jumlah barang yang diminta stabil-stabil aja. Nah, makanya kita mau ngukur nih, suatu produk itu termasuk elastis atau enggak. Kalau elastis kan harganya berubah dikit, langsung deh jumlah barang yang diminta atau ditawarkan ikut berubah ya. Sekarang ada dua jenis elastisitas, yaitu permintaan sama penawaran. Ini nama lainnya ya, ingat ya, permintaan demand, penawaran supply. Kalau permintaan mengukur berapa besar perubahan jumlah barang yang diminta yang disebabkan oleh perubahan harga. Ya, ini berarti dari sisi konsumen nih. Kalau harga naik, jumlah barang yang dia beli itu gimana sih efeknya ya. Kemudian kalau penawaran pasti dari sisi si produsen. Mengukur berapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan yang disebabkan oleh perubahan harga. Ya, sama ya konsepnya kalau misalnya harga di pasaran lagi naik, kalau dari sisi produsen sih pasti dia akan senang. Dia akan nyuplai atau dia akan memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Harga lagi tinggi, ya. Seperti itu. Notasi kalau permintaan ED, penawaran ES, ya kan demand sama supply. Kemudian elastisitas ada dua, ada yang titik, ada yang silang. Sekarang yang titik dulu ya. Perhitungan ini digunakan ketika kita ingin mengetahui elastisitas harga permintaan pada suatu titik tertentu, titik harga tertentu biasanya. Kemudian rumus elastisitas, kamu harus lihat fungsinya itu dalam Q sama dengan atau P sama dengan. Karena tuh ada perbedaan rumus sedikit ya. Kalau Q sama dengan, rumusnya dq per dp nih. Ini turunan lagi ya, yang ada dd-nya ya. Dq per dp, jadi nurunin P-nya dikali P per Q. Tapi kalau fungsinya dalam bentuk P sama dengan, bedanya tuh dia satu per dp per dq gitu. Jadi sebenarnya kalau dikali sih atau kamu rubah bentuknya ujung-ujungnya ke sini lagi. Cuma karena ini fungsinya dalam Q sama dengan, otomatis turunin P-nya. Kalau fungsinya P sama dengan, otomatis nurunin Q-nya. Jadi ya format penulisannya jadi begini ya, kayak dimodifikasi aja. Belakangnya sama, P per Q. Ini juga P per Q. Ya, gitu. Kemudian catatan berikutnya adalah jika mencari ED atau permintaan, maka gunakan fungsi permintaan. Udah pasti ya, nyari ED jangan pakai fungsi penawaran. Jangan dibolak-balik. Dan jika mencari ES, maka gunakan fungsi penawaran. Kemudian, tanda positif atau negatif diabaikan. Ini hasilnya ya, setelah kita hitung tuh nanti kalau tandanya minus, ya anggap aja positif. Lihat hanya nilai mutlaknya untuk menentukan jenis elastisitas. Ya, jadi dimutlakin. Makanya tuh kadang-kadang tulisan ED sama ES-nya tuh ada tanda absolut. Ya, karena cuma dilihat angkanya. Kemudian jenis-jenis elastisitas, kalau nilai hasil perhitungan kita itu di atas 1, ya, dengan rumus yang tadi tuh misalnya hasilnya di atas 1, berarti produk tersebut elastis. Artinya, jika perubahan harga berpengaruh cukup besar terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta atau ditawarkan. Dengan kata lain, persentase perubahan jumlah barang relatif lebih besar dari persentase perubahan harga. Misalnya, harganya tuh naik di pasaran naik 5%. Ya, harga nih. Nah, kemudian harga atau jumlah barang yang diminta ya kuantitasnya itu naiknya lebih besar. Harga naik 5%. Ternyata jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen naiknya 10%, ya. Atau bisa juga dari sisi konsumen nih. Harga-harga di pasaran lagi naik 5%. Otomatis kan pasti kita sebagai konsumen nggak mau beli banyak-banyak nih, turun dah perubahan kuantitas barangnya. Misalnya turunnya itu ternyata 15% lebih besar daripada perubahan harga.
Nah, itu berarti produknya elastis, ya. Seperti itu. Jadi, perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan lebih besar daripada perubahan harga, ya. Misalnya beli baju nih, beli baju misalnya suatu merek ya, merek apa ya, misalnya Polo gitu ya. Harganya lagi naik nih, ah ya udah, si konsumen nggak mau beli Polo untuk sementara, dia beli aja merek lain, ya. Karena kan namanya baju itu substitusinya banyak, nggak harus satu merek. Gitu. Makanya perubahan kuantitasnya bisa lebih besar daripada harga. Ya. Kemudian yang kedua, kalau di bawah satu itu artinya inelastis. Terjadi jika perubahan harga barang kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta atau ditawarkan. Ini kebalikannya aja. Dengan kata lain, persentase perubahan jumlah barang relatif lebih kecil dibanding persentase perubahan harga. Harga naik 10%. Ternyata jumlah barang yang dibeli orang perubahannya paling 5% atau 2%, 1%, lebih kecil. Ya, ini berarti ini biasanya karena tidak ada pilihan lain. Dia mau nggak mau tetap beli ini walaupun harganya naik misalnya ya. Kayak makanan deh. Makanan lagi naik nih. Harga tempe misalnya naik. Tapi karena dia udah terbiasa makan tempe, ya udah tetap aja dia beli. Mungkin kuantitasnya aja lebih berkurang gitu ya. Misalnya beli 2 piece, sekarang jadi satu. Tapi tetap beli ya. Makanya tuh persentase perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta ya. Karena orang itu biasanya perlu. Kemudian bisa juga hasilnya tepat satu nih, itu namanya elastisitas uniter. Terjadi jika perubahan harga pengaruhnya sebanding dengan perubahan kuantitas barang yang diminta. Jadi kalau harga naik 10%, perubahan kuantitas barangnya juga 10%. Seperti itu ya, jadi perubahannya sama. Kemudian yang keempat, kalau tepat nol, artinya inelastis sempurna. Terjadi jika tidak ada perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan meskipun perubahan harga. Contohnya kayak BBM. Orang tuh tetap perlu kan BBM, mau BBM-nya harganya naik, dia tetap harus bawa mobil misalnya atau bawa motor. Perlu banget nggak ada substitusinya. Walaupun sekarang sih masih ada Shell, masih ada Total dan lain-lain ya. Tapi anggaplah misalnya cuma ada Pertamina nih, dia monopoli. Berarti kan ya harganya mau naik, mau turun, ya konsumen tetap harus beli. Makanya harganya berubah, tidak ada perubahan jumlah yang diminta. Itu inelastis sempurna ya. Atau kayak PLN deh, PLN kan mau harga listriknya naik ataupun turun ya kita sebagai konsumen nggak ada penggantinya PLN, tetap harus bayar. Jadi nggak ada perubahan jumlah yang diminta gitu ya. Terus yang terakhir adalah tidak terhingga, artinya elastis sempurna. Terjadi jika ada perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan meskipun tidak ada perubahan harga. Nah ini berarti harganya tetap, tapi jumlah yang diminta tuh berubah tiba-tiba ya. Bisa aja karena memang lagi butuh masker misalnya. Oh, tapi masker harganya udah berubah ya. Anggaplah misalnya waktu awal-awal COVID. Masker kan harganya kan misalnya murah kan. Misalnya selembarnya 500 atau 1000. Terus tiba-tiba jumlah yang dibeli naik kan drastis banget. Orang tiba-tiba nyari semuanya. Jadi harga si masker itu tetap, tiba-tiba jumlah yang diminta drastis. Ya efeknya nanti ke depannya ya harganya, harga masker jadi mahal kan. Tapi kita fokusnya nih ke awalnya nih, ke awal COVID. Di mana harga barang-barang masih normal atau harga hand sanitizer ya masih murah kan. Nggak ada yang beli waktu itu. Tiba-tiba COVID datang semua beli. Nah, udah, berarti kuantitas yang diminta itu naik. Harganya masih tetap segitu. Waktu itu ya, waktu awal. Seperti itu ya. Ini soalnya ada beberapa. Saya pisah video aja ya, biar nggak terlalu besar ukurannya ya. Saya stop dulu.